supaya kita punya komitmen yang terus-menerus kepada Allah, kita harus sering melaksanakan haji. Tapi haji secara hakikat berkunjung ke Baitullah yang sejati. Kalbu kita tidak usah nunggu kuota. Gak pakai ongkos. Asal tahu caranya, tahu metodenya, kalian bisa berkunjung ke rumah Allah yang sebenarnya. Di mana itu kata Allah tadi? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Allah sudah menunggu sekarang di rumahnya. Tapi syaratnya satu kata Allah. Kalau kamu sedang haji, berkunjung ke rumahku, tolong jangan berburu. Orang-orang yang hari ini mencari uang, itu karena dia tidak punya kelebihan dibandingkan yang lain. Dan semua orang yang hari ini punya kelebihan dan keunggulan dibanding yang lain, dicari uang. Bedanya sedikit kok. Yang satu mencari uang, yang satu dicari uang. Pilih mana? Oh, pengennya sih dicari uang. Kalian tuh kalau ngejawab pinter. Tetapi begitu diajak untuk turun melakukan, banyak sekali membuat alasan untuk tidak berbuat. Ngerti maksud saya? Coba, ada nggak orang dokter spesialis, sibuknya luar biasa. Itu pasiennya udah nunggu loh. Rela antri. Berarti uang mencari dia? Iya. Beda kan dengan dokter biasa. Nunggu aja, malah pasiennya gak datang-datang. Sama. Dalam segala hal juga begitu. Dalam dunia ekonomi, dalam dunia perdagangan sama. Ayo, lihat saya semuanya. Gimana caranya kita menjadi unggul? Itu pertanyaannya. Gimana caranya? Karena semua sarannya sudah diberikan oleh semesta pada kita. Waktu kita sama 24 jam. Kok orang lain bisa? Kok saya tidak bisa? Di mana letak kesalahan saya? Ternyata begitu diselidiki kesalahannya sederhana. Orang lain sudah bangun, kita masih tidur. Orang lain masih bangun, kita sudah tidur. Taeta. Batur ngesudang ya sare kene. Batur hudang kene ya ge sare. Jam tidurnya lebih panjang daripada yang lain. Mau unggul seperti apa? Waktunya sih sama 24 jam. Betul maksud saya? Oke. Nah, saya masuk sedikit deh ke sini. Perhatikan. Jadi kalau kita melihat bagian-bagian dari waruga kujang, waruga itu berarti badan kasatnya kujang, waruga. Itu ada bagian papatuk, itu mulut ya. Ada bagian mata, ada bagian beteng, perut. Ada bagian tongong, tongong itu berarti punggung, dan lain-lain. Jadi sebetulnya saya tidak akan membahas ini karena waktu ini tidak akan cukup. Tetapi secara global sebetulnya kujang ini lebih mencerminkan tentang diri manusia. Jadi kujang ini lebih mencerminkan tentang diri manusia. Ya, nanti suatu saat kita kupas lebih dalam. Karena saya ingin fokus pada bagaimana justru kita membangun keunggulan. Itu yang ingin saya fokuskan sekarang. Nah, jadi secara filosofis ya di dalam pepatah leluhur kita itu ada namanya sindir, ada yang namanya sampir, ada yang namanya silib, ada yang namanya siloka, ada yang namanya sandi, ada yang namanya simbul, ada yang namanya sasmita. Nah ini kalau saya bahas kukuh karena janji, itu baru sindir tuh. Hanya sebagian kecil saja dari falsafah kujang yang begitu dalam. Kalau ini saja kita kupas udah luar biasa, perlu waktu. Betul nggak? Nah kita lihat aja ya bagian yang terakhir, sasmita. Ka, ja, nga. Ka itu artinya tenaga, ja itu artinya wujud hurip, ya. Nga itu adalah sene, ya, kawasa.
Maka dari itu kujang adalah manifestasi manusia sebagai perwujudan alam semesta yang paling sempurna. Ini yang saya akan ambil saja, tidak semua dibahas. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan tadi bahwa proses evolusi ada dua. Satu evolusi fisik, yang kedua evolusi spiritual, evolusi kesadaran. Secara fisik manusia ini sudah proses evolusi yang terakhir. Tidak ada lagi evolusi setelah jadi manusia. Gitu. Paling lengkap segalanya dari sisi waruga. Nah, jadi karena manusia ini punya tubuh yang sangat luar biasa, dari sisi evolusi yang paling lengkap, paling tinggi, maka manusia ini punya potensi yang paling besar untuk melakukan proses evolusi kesadaran. Jadi kalau manusia kesadarannya tidak mau menanjak dibandingkan makhluk yang lain, itu udah keterlaluan aja jadi manusia. Jadi pantas kalau di Quran dikatakan manusia yang punya kolbu tapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar, maka sama saja dengan binatang. Itu bahasa Quran. Lahum qulub la yafqahuna biha, lahum adzan la yasmauna biha, lahum ayun la yubsiruna biha, ulaika kal an'am bal hum adol. Tuh. Jadi Quran pun menyebut begitu. Karena apa? Dia lebih hina dari binatang karena apa? Sudah dikasih potensi yang luar biasa untuk melakukan proses evolusi kesadaran karena punya waraga, punya waruga, punya tubuh yang sempurna dari sisi evolusi. Kok manusia tidak bisa mencapai itu? Kan keterlaluan. Paham? Oke, mari kita masuk mulai ya. Pertama, saya akan bahas dulu ini. Saya tidak pernah bosan untuk membahas ayat ini. Mari kita lihat dulu Quran surat Al-Baqarah ayat 63 ini. Sebelumnya saya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa kujang itu apa tadi? Kukuh karena janji. Berarti teguh pada janji. Terutama janji pada diri kita sendiri. Yang kedua, siapapun yang kukuh karena janji, teguh pada janjinya, maka insya Allah dia punya potensi untuk menjadi maung, manusia unggul. Makanya kalau sudah jadi manusia unggul, ciri manusia unggul: 1, bijaksana, 2, penuh cinta kasih, 3, pemberani. Itu cirinya, ya. Orang yang sudah bijaksana tidak pernah cemas. Orang yang penuh cinta kasih tidak pernah khawatir. Orang yang pemberani tidak pernah takut. Makanya perhatikan pesan leluhur kita dalam kujang. Kujang itu adalah pisau perkakas yang sangat tajam. Nah, tajamnya kujang bukan untuk menyakiti. Tajamnya kujang bukan untuk melukai. Tapi tajamnya kujang itu adalah simbolis bahwa manusia matahari itu cirinya adalah kritis. Tajam berpikirnya. Gitu. Makanya orang tua saya ketika saya tanya, kenapa ngasih nama saya Saiful Karim? Karena Saiful itu kan kujang. Saiful itu pedang. Dan Karim itu mulia. Bapak saya cuma bilang begini sama saya berdoa dulu ketika kamu lahir, semoga kamu nanti kalau sudah besar, sudah dewasa, kata-katamu itu, kata-kata yang keluar dari dirimu itu tajam tetapi mulia, memuliakan dirimu dan memuliakan banyak orang. Jadi jangan heran ya kalau banyak yang tersayat-sayat kalau saya bicara, karena itu doa dari bapak saya, karena nama saya Saiful. Ini ada kaitan dengan kujang nih. Makanya saya punya tanggung jawab besar dengan nama itu. Karena namanya pedang itu harus tajam. Tapi tajam bukan untuk menyakiti. Tajam untuk kritis. Agar pisau analisis saya ini tajam. Pisau analisisnya tajam. Kritis, cerdas. Kalau dalam bahasa filsafat, orang yang berpikir dalam dan tajam itu disebutnya radix. Radix itu akar. Kalau berpikir itu sampai ke akar-akarnya seperti air di danau. Makanya orang bodoh kalau berpikir seperti air terjun, ya, ewuh pakewuh.
Air terjun coba. Kalau ada air terjun kan nggak kelihatan dasarnya, ya gemuruh. Tapi kalau air di danau itu adalah jernih, dasarnya kelihatan. Nah, itu yang disebut dengan berpikir radix. Radix itu akar dari bahasa Yunani. Tapi sekarang kok jadi ada yang namanya radikalisme. Sebenarnya kurang tepat kalau radikalisme itu dikaitkan dengan orang yang melakukan tindakan kejahatan atas nama agama dan Tuhan. Kurang tepat. Sebetulnya orang-orang yang melakukan kejahatan atas nama agama dan Tuhan itu karena nggak paham agama. Bukan berpikir dalam tentang agama. Kalau berpikir dalam tentang agama harusnya ketemu esensi agama. Harusnya penuh cinta kasih. Ya ini mungkin harus diperbaiki ya bahasa itu. Karena kata radikalisme sekarang dikaitkan dengan terorisme. Padahal radik sendiri bahasa Latin loh. Itu artinya akar. Berpikir sampai ke akar-akarnya. Berarti berpikir sampai ke dalam-dalamnya. Orang yang ngerti esensi agama gak mungkin melakukan tindakan jahat pada orang lain atas nama agama. Itu. Ini kritik sedikit ya supaya juga kita sadar. Ya, baik. Lihat ayat ini. Coba baca perlahan ayat ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, kami angkat kesadaran. Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu dan ingatlah selalu apa yang di dalamnya agar kamu bertakwa. Jadi ayat ini cerita apa? Cerita tentang bagaimana metode untuk menjadi orang yang bertakwa. Berarti orang bertakwa unggul nggak? Unggul. Nah ini saya cuma cari titik temunya. Ternyata di Quran untuk menjadi orang yang bertakwa syaratnya apa? Yang pertama apa? Kujang kan? Dan ingatlah ketika kami mengambil janji. Jujur, mengerti nggak ayat ini? Pernahkah Allah mengambil janji dari kita? Pernah. Kita baca dulu ayat yang lain. Ayo baca ayat ini. Quran surat Al-Maidah ayat yang pertama. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Kalau gitu siapa orang beriman? Ayo, ini kalimatnya sederhana. Ini harus kujang ya, harus tajam, harus kritis. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji itu. Berarti siapa orang yang beriman ini? Yang sudah berjanji. Gak mungkin Allah tiba-tiba menagih janji sama orang yang belum pernah berjanji. Makanya di Quran dikatakan, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Jadi siapa orang yang beriman? Yang sudah berjanji. Pertanyaan saya satu, kalian sudah berjanji apa belum? Kalau sudah berjanji, ya sudah masuk kategori orang beriman, dihaikan. Ini yang belum janji, tiba-tiba ngaku beriman. Boleh? Ya boleh, namanya juga ngaku. Tetapi tidak dihaikan di ayat ini. Karena ayat ini hanya menghaikan orang-orang yang sudah berjanji. Orang yang sudah berjanji oleh Allah dimintai komitmennya pada janjinya. Kujang bukan itu. Kujang bukan itu. Jadi kaitan kujang di sini tidak saya bahas secara detail tentang falsafahnya, tetapi saya mengambil sindirnya saja. Ini saja waktunya bisa sampai 2 jam ini. Begitu kita sudah memenuhi janji kita, maka Allah bilang di ayat ini, lihat ayat ini. Dihalalkan bagimu binatang ternak. Ini bahasa Quran, bahasa simbolik, mutasyabihat. Binatang ternak berarti binatang yang diurus, binatang yang dipelihara. Menuju kemana ini? Sebetulnya menuju kepada diri. Menuju pada kujang sebagai manifestasi dari diri. Nih, makanya kujang itu kan
lambang spiritual juga. Di samping itu juga lambang harkat dan martabat. Makanya leluhur kita sering ada upacara membersihkan kujang. Nah sebetulnya itu simbolik saja. Artinya kita harus membersihkan diri. Nih kujang yang sebenarnya, ya, membersihkan diri. Jadi mana binatang ternak? Binatang ternak itu sebetulnya mengacu kepada diri. Ayo, tadi pagi diapain nih? Dimandikan. Kasih sabun. Gosok gigi. Betul? Kasih wangi-wangian. Dipulas. Kasih merah-merah. Macem-macem. Betul enggak? Kasih baju yang paling bagus. Betul? Nih binatang ternak. Nah, jadi sebetulnya binatang ternak itu waruga. Yang digunakan leluhur kita untuk mencapai tadi alam-alam yang tinggi. Itulah kendaraan yang terhebat. Itulah tubuh kita. Nih kujang nih. Makanya ya di ayat ini dikatakan dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Apa itu? Janganlah kau menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhaji. Lihat saya semuanya. Ayat ini baru saja bicara tentang hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Apa sih janjinya orang beriman itu? Janji orang beriman yang paling utama adalah komitmen kepada Allahnya. Komitmen pada Tuhannya. Makanya supaya kita punya komitmen yang terus menerus kepada Allah, kita harus sering melaksanakan haji. Apa sih haji itu? Berkunjung ke Baitullah. Di mana Baitullah? Allah bilang, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumahku. Jadi pergi ke sana, ya sekarang juga sudah dibatasi kalau pergi ke Mekah. Yang sudah jangan dulu karena kuotanya habis. Betul nggak? Iya, yang belum boleh kalau punya uang, itu pun kalau ada kuota. Tapi haji secara hakikat berkunjung ke Baitullah yang sejati. Kolbu kita tidak usah nunggu kuota. Gak pakai ongkos. Asal tahu caranya, tahu metodenya, kalian bisa berkunjung ke rumah Allah yang sebenarnya. Di mana itu kata Allah tadi? Langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kolbunya orang yang beriman itulah rumahku. Allah sudah menunggu sekarang di rumahnya. Tinggal kita buka pintunya, tahu kuncinya, masuklah ke dalam diri. Tapi syaratnya satu kata Allah. Kalau kamu sedang haji, berkunjung ke rumahku, tolong jangan berburu. Berburu artinya jangan ngatur-ngatur Allah. Kan gak sopan. Kita ini tamu berkunjung ke rumah Allah. Sampai di rumah Allah ngatur-ngatur yang punya rumah. Ngatur-ngatur tuan rumah, gak sopan itu namanya. Paham maksud saya? Udah, kalau sudah masuk rumahnya Allah, berserah diri saja kepada Allah. Terserah Allah, gitu aja kok. Paham maksudnya? Ya, gitu. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Allah itu menetapkan hukum-hukum menurut cinta kasihnya. Percaya sama Allah. Yang datang pada kamu, yang kamu inginkan atau yang tidak kamu inginkan, tugasmu cuma satu. Memberi makna agar itu bernilai positif. Itu aja. Memberi makna agar itu bernilai positif. Itulah pentingnya ngaji. Baik, kita turun dulu ke sini. Jadi udah dapat kesimpulan sekarang. Orang beriman itu siapa? Yang sudah berjanji. Jadi sebelum kita itu beriman, makanya kita harus berjanji dulu. Nah, janji itu di zaman Rasulullah diucapkan di depan Rasul.
Makanya di Quran ada kata-kata innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Siapa yang berjanji setia kepadamu wahai Muhammad, sesungguhnya dia berjanji setia kepada Allah. Itu yang disebut dengan transaksi. Jadi oleh karena itu mengawali iman harus diawali dengan sebuah transaksi. Penting itu diperhatikan. Makanya ada ayatnya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Berarti orang beriman itu adalah orang yang sudah berjanji, maka ditagih oleh Allah. Paham sampai di sini? Nah, kalau kita lihat Quran surat Al-Baqarah ayat 63, syarat untuk menjadi manusia unggul yang disebut dengan manusia bertakwa itu salah satu syaratnya adalah mengambil janji. Jadi harus diambil janji itu. Ayo, yang belum berjanji harus berjanji. Di zaman Rasul dilakukan di depan Rasul. Sekarang tidak ada lagi Rasul. Yang ada adalah para pewaris ilmunya Rasul. Itulah yang disebut dengan para guru. Sering disebut dengan para guru mursyid. Kan begitu. Mayyahdillahu fahuwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuk, pasti akan bertemu dengan seorang waliyan mursidan. Pasti itu. Lihat ayat selanjutnya. Begitu sudah mengambil janji, berarti sudah transaksi dengan Allah, maka selanjutnya kami angkat kesadaran. Diangkat kesadaran. Begitu diangkat kesadarannya sampai pada puncaknya kesadaran, maka Allah akan mempertunjukkan sesuatu kepada kita sebagai bentuk pengalaman spiritual. Disitulah sebetulnya matahari rohani dipertunjukkan. Disitulah bubui bulan, disitulah sangrai bentang, disitulah matahari disasate. Maka tugasmu berikutnya adalah pegang teguh apa yang Allah pertunjukkan. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ingat apa yang ada di dalamnya. Ingat yang Allah pertunjukkan di kesadaranmu itu. La'allakum tattaqun. Maka kau akan jadi orang yang bertakwa. Jadi Quran surat Al-Baqarah mengisyaratkan kepada kita untuk menjadi manusia unggul. Awalilah dengan kujang. Hebat gak? Ketemu gak titik temunya? Oke.